Selamat datang di podcast iLevel Lido, tempat di mana kita ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita ada seputar dunia pendidikan, perkembangan anak, dan hal lain menariknya. Nah, kalau misalkan di episode kemarin kan kita sudah membahas nih tentang apa itu iLevel. Lalu ada juga nih filosofi iLevelnya kan. Jika di episode kali ini kita ada topik baru nih teman-teman, yaitu pendidikan kunci masa depan anak. Nah, kenapa sih harus pendidikan? Karena kita kan semuanya percaya nih bahwa pendidikan itu adalah kunci untuk membuka masa depan anak-anak kita. Tapi sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti pendidikan itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya soal nilai atau rapot? Atau ada hal lebih yang jauh lagi? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan membuka nih atau mengupas tentang pendidikan itu apa sih? Lalu apa saja tantangan pendidikan di era digital? Dan cara bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada anak sejak dini. Jadi, yuk kita bahas sama-sama. Semoga obrolan kali ini bisa jadi inspirasi untuk orang tua, guru, bahkan juga untuk kita semua yang masih terus belajar setiap harinya. Oke, untuk kali ini kita ada kedatangan tamu spesial juga nih teman-teman, yaitu Dr. Ibu Marina Indriasari. Ibu silakan masuk. Halo Ibu, kita bertemu lagi. Iya, jumpa lagi ya. Iya, Ibu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Senang ya kita sekarang masih lanjut bicara tentang pendidikan. Betul. Kita ada episode baru nih Bu. Oke. Judulnya itu pendidikan masa depan, kunci masa depan anak nih. Kira-kira kita sudah mulai bisa bincang-bincang santai nih Bu. Boleh, silakan. Oke. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang pendidikan, kan orang-orang awam nih langsung membayangkan kalau misalkan sekolah itu cuman ada buku pelajaran, terus ada mata pelajaran, lalu mungkin ada nilai atau rapot gitu ya Bu. Nah, tapi sebenarnya pendidikan itu apa sih menurut Ibu gitu? Oke, jadi pendidikan itu sejatinya kan bukan hanya tentang sekolah, buku, atau nilai rapot. Tetapi pendidikan itu merupakan proses pembelajaran dalam membentuk suatu karakter. Kemudian kemampuan berpikir, sikap anak terhadap dunia ini, di mana dunia ini kan mereka jalani dalam proses kehidupannya. Nah, pendidikan yang baik itu akan membantu anak menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan kritis dalam menghadapi masalah. Sedangkan nilai akademik memang penting, tetapi kemampuan mengelola diri, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah itu akan lebih menentukan kesuksesan mereka di masa depan. Oh, oke. Jadi bukan hanya tentang nilai saja berarti ya, Betul. Bu? Berarti lebih ke prosesnya. Iya. Oke. Nah, kan zaman dulu sama sekarang beda nih ya Bu. Orang tuanya juga sudah beda nih pikirannya gitu. Kalau misalkan zaman dulu kan pendidikan tradisional itu lebih menekankan seperti anak-anaknya tuh disuruh menghafal materinya gitu kan. Nah, lalu sedangkan dunia sekarang kan sudah berubah. Kita sudah zaman modern, digital gitu kan. Nah, tapi sekarang itu berarti anak-anaknya lebih menekankan keterampilan berpikir kritis dan pembelajaran aktif gitu. Nah, menurut Ibu sendiri nih gitu, apa sih perbedaan pendidikan zaman dulu yang tradisional dengan pendidikan yang sekarang gitu Bu? Iya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena kan dari zaman ke zaman tuh selalu melalui proses pembelajaran yang
berubah Iya. ya, baik kurikulumnya, kemudian model anak-anak style sekarang kan udah ada Gen Z, Gen Iya. Alpha ya, Gen Strawberry gitu, sehingga kita harus terus mengikuti perubahan zaman itu Iya. dengan menyesuaikan bagaimana penyusunan proses pembelajaran atau kurikulum terhadap murid tersebut ya. Jadi kalau secara konvensional itu ya atau tradisional itu biasanya kan menekankan hafalan ya, seperti Iya. kita dulu tuh misalnya harus hafal satu bab, kemudian Iya. kita harus bisa membaca gitu ya terhadap mata pelajaran yang sedang dilalui gitu. Nah, jadi anak-anak itu keberhasilannya diukur dari nilai angka. Jadi kemampuannya, oh ini nilainya 10, 9, 8. Nah, seharusnya dalam pendidikan yang semakin maju itu di era modern berpusat kepada anak itu sendiri begitu. Jadi menekankan pembelajaran secara aktif dan pengembangan keterampilan dalam berpikir kritis dan analitik. Jadi anak itu tidak hanya menerima informasi, jadi dalam proses pembelajaran itu kita saling diskusi, interaksi gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dalam proses pembelajaran itu diberikan kasus-kasus permasalahan yang harus bisa diselesaikan oleh mereka secara individu ataupun secara tim. Jadi dalam penyelesaian masalah tersebut, siswa diharapkan dapat berpikir secara kritis, kreatif, mandiri, dan bermotivasi untuk semakin aktif dalam proses belajar. Jadi tidak hanya sekedar menerima. Jadi proses belajar itu tidak satu arah. Seperti tadi dia harus interaktif gitu ya. Berarti kan kalau zaman dulu kan guru hanya menerangkan saja gitu kan, terus anaknya cuma mendengarkan seperti itu. Berarti kalau sekarang lebih ke berdiskusi gitu, terus proses si anaknya bagaimana gitu ya Bu berarti. Oke, di sini kan kita sudah hidup di era digital nih ya Bu, di mana anak-anak itu sudah dekat banget dengan gadget gitu, dan anak-anaknya tuh sudah menerima banyak informasi-informasi yang sebenarnya mereka itu seharusnya belum tahu di umur mereka segitu nih. Dan sekarang itu anak-anak mudah terdistract gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara untuk mengatasi hal itu dan respon Ibu bagaimana nih? Ya baik, sangat menarik ya. Memang udah ada tuh penelitian secara karena sekarang tuh pembelajaran itu menggunakan teknologi ya, menggunakan laptop atau bahkan yang paling mudah tuh menggunakan handphone. Nah, pada saat proses pembelajaran tuh terjadi fase distraksi. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi memang guru di dalam ruang kelas itu sangat berperan gitu ya untuk mengatasi hal tersebut. Begitu juga murid sudah diberikan bagaimana mengatasi hal tersebut sehingga tidak mengganggu proses belajarnya. Nah, oleh karena itu maka interaksi dengan gadget ini kan sangat dominan ya, apalagi pada pelajaran-pelajaran tertentu. Tantangan terbesar yaitu bagaimana murid ini dapat mempertahankan fokus dan motivasi belajar. Seperti tadi ya, jadi ada penyelesaiannya, bagaimana kalau dalam fase itu muncul, itu bagaimana penanganannya. Nah, guru dan orang tua juga mengatur ya kan, kan ada screen time ya kan, kemudian ada di situ ada notifikasi yang bisa di silent gitu kan. Nah, kemudian harus bisa memilih konten-konten yang edukatif gitu ya. Kemudian mengaitkan belajar dengan hal-hal yang relevan dengan minat mereka. Jadi dalam hal ini tuh pendekatannya harus secara personal. Jadi kadang ada murid memang yang belum bisa memahami bagaimana cara mengeliminir fase-fase distraksi tersebut. Tetapi ini merupakan keunikan setiap kepribadian seorang anak, sehingga itulah peran guru dan orang tua bagaimana cara membantu mereka untuk dapat tetap fokus dalam proses pembelajaran. Berarti peran orang tua dan guru ini sangat penting sekali gitu ya Bu, untuk mengawasi anak-anak gitu. Ya, karena di dalam pendidikan itu kan tidak hanya menonjolkan guru ya, karena kan selama ini misalnya murid sekolah atau belajar ya udah kita serahin ke gurunya aja, kepada guru atau kepada pendidik. Tetapi di sini perlu kolaboratif gitu kan, antara si anak itu sendiri, kemudian orang tua,
guru dan lingkungan, seperti betul. misalnya pendampingnya, atau misalnya teman-temannya, atau mungkin keluarga besarnya. Itu juga harus sebagai support system terhadap anak-anak yang sedang dalam proses pembelajaran. Oke, keren banget. Nah, untuk membayangkan pendidikan ideal nih Bu, yang bagus untuk anak-anak kita itu, sebenarnya kan setiap orang tua kan ingin yang terbaik gitu ya Bu. Betul. Pastinya. Nah, menurut Ibu itu bentuk pendidikan yang bisa benar-benar membantu anak berkembang sesuai potensi mereka itu apa sih Bu? Gitu. Ya baik, jadi setiap orang tua itu kan pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Terus seorang anak itu juga kan pengennya belajar itu senyaman mungkin, seideal mungkin ya. Nah otomatis pendidik itu perlu bagaimana caranya memfasilitasinya, tidak hanya secara sarana dan prasarana, tetapi proses berpikirnya, proses belajar mengajarnya, proses untuk hasil pencapaian hasilnya juga. Nah, jadi dikatakan suatu ideal sebenarnya sulit ya kita berbicara tentang ideal, gitu ya. Tetapi paling tidak kita berusaha mencapai itu, yaitu dengan cara penyesuaian. Jadi kita harus menyesuaikan proses belajar itu dengan kemampuan dan minat yang dimiliki oleh setiap anak, dan anak diberikan kesempatan untuk menjelajahi atau mencoba walaupun misalnya dia gagal. Nah itu perlu diberikan support, motivasi dan dukungan, karena itu merupakan bagian dari pengalaman hidup mereka dalam proses belajar. Dengan demikian si anak ini tidak hanya mengejar nilai gitu, tapi kan pencapaiannya tuh bagaimana dia bisa mengatasi permasalahannya itu kan di dalam kehidupannya, sehingga mencapai pencapaian yang sesuai dengan harapan dia di masa depannya. Jadi bagaimana cara si anak ini dapat mengembangkan keterampilan dalam berpikir, dalam berproses, dalam mengatasi masalah, kemudian percaya diri, dan membantu mereka menghadapi setiap tantangan di dalam proses kehidupannya. Berarti yang benar-benar ideal itu kan sesuai karakter anaknya seperti itu ya Bu. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu saya tuh sebenarnya tertarik dengan filosofi A-level nih Bu yang kemarin itu, yang artinya kan sejajar dengan anak. Nah, kalau misalkan konsep ini diterapkan dalam pendidikan secara general gitu Bu, secara umum baik di rumah maupun di sekolah, kira-kira seperti apa sih pengaruhnya terhadap motivasi belajar dan rasa percaya diri ke anaknya gitu? Ya oke, jadi filosofi dari A-level itu kan bagaimana si anak ini dapat mencapai kemampuan setinggi mata anak gitu. Jadi ya dia kemampuannya seberapa gitu. Kemudian akan kita gali potensi-potensi yang ada di saat sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Jadi apabila diterapkan secara umum, maka pendekatan ini bisa membuat anak itu merasa difasilitasi gitu ya, merasa didengar, kemudian disupport gitu ya, tanpa ada penekanan terhadap hal-hal tertentu yang kemungkinan memang tidak mampu untuk dicapai si anak tersebut. Jadi anak akan lebih mudah termotivasi, bisa mampu memahami materi itu sesuai dengan kemampuan, keinginan, bakat dan minat serta harapannya kan. Kemudian bisa menumbuhkan rasa percaya diri sehingga anak-anak atau murid ini dapat menghadapi tantangannya itu secara bertahap, karena nanti prosesnya kan akan berkelanjutan. Misalnya dia menghadapi tantangan itu sesuai dengan di bawah mata mereka, misalnya sesuai dengan kemampuan mereka di bawahnya, kemudian akhirnya sejajar, kemudian naik, nah akhirnya dia mencapai level yang tertinggi sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Oke, benar-benar Bu. Karena kan memang sesuai tingkatan gitu ya Bu, nggak tiba-tiba langsung loncat ke atas. Secara bertahap untuk mencapai target tertentu. Oke, nah kan balik lagi ke orang tua nih Bu, gitu. Banyak orang tua yang berharap anaknya tuh bisa matematika dan bahasa Inggris nih Bu, gitu. Padahal kan kita kadang lupa nih, yang lebih penting dari anak itu kan sebenarnya cara dia harus mandiri gitu kan Bu, dan harus mencintai proses belajarnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan dari ibunya sendiri nih, bagaimana sih cara pendidikan bisa menumbuhkan kecintaan belajar pada anaknya tersebut gitu Bu? Ya oke, baik. Sekarang kita ngebahas tentang matematika dan bahasa Inggris ya. Matematika tuh dari zaman dulu itu memang merupakan
monster ya. Iya. Setiap anak tuh aduh belajar Harus, matematika kayaknya susah banget gitu ya, nilainya selalu jelek. Iya. Padahal kalau misalnya kita menyukai ya, Iya. menyukai pelajaran tertentu dan kita fokus pada proses belajarnya, maka itu akan menimbulkan minat tersendiri. Oleh karena itu kita buat proses belajar itu senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Jadi dia tuh bisa menikmati. Jadi bukan deg-degan setiap menghadapi suatu pelajaran matematika. Aduh saya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya proses belajarnya tuh menyenangkan gitu ya, kemudian sesuai dengan minat dan kemampuan anak, kita berharap bahwa si anak itu akan mau mencoba bereksplor dan memecahkan masalah. Kemudian dengan bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris tuh sekarang itu setiap anak itu sebaiknya menguasai berbagai bahasa gitu ya. Apalagi nih bahasa Inggris tuh merupakan bahasa utama. Kan betul. Sekarang tuh eranya kabur dulu gitu ya. Dimana kita bisa mempunyai dasar, mempunyai modal. Kalau kita misalnya mau kabur, terjadinya seperti human tracking kan. Betul. Oleh karena itu, itulah dasar-dasar berbahasa itu yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah itu harus bisa digali dari usia dini gitu. Jadi guru dan orang tua pun harus mendukung gitu ya, misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa itu secara sederhana dalam keseharian. Kemudian apabila anak itu mampu melakukan, kita berikan apresiasi gitu ya. Nah, kemudian menyediakan pengalaman belajar yang beragam sehingga anak itu mampu belajar secara mandiri. Jadi tidak hanya monoton seperti tadi yang dijelaskan satu arah, anak harus paham ya, tetapi interaksinya tidak ada. Kemudian dia secara keterampilan praktis sehari-harinya juga belum dilakukan. Nah, sehingga anak itu akan mau belajar dan menganggap bahwa pelajaran ini akan selalu dilakukan sepanjang hidupnya. Karena dalam proses belajar dia pasti akan mempunyai peningkatan kemampuan gitu ya dalam menjalankan proses kehidupannya untuk semua aja. Jadi tidak hanya misalnya dari tingkat sekolah nih, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tetapi dalam proses dia nanti bekerja, dalam proses dia hidup di dalam masyarakat, itu perlu proses pembelajaran. Oke, karena kan memang ya matematika itu kadang, aduh aku takut gitu kan, apalagi bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Padahal itu semua modal untuk kita hidup juga gitu kan ya Bu. Iya betul sekali. Itu sekarang tuh sudah basic gitu ya di dunia sekarang. Jadi jangan takut untuk belajar matematika dan bahasa Inggris. Iya betul. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pendidikan adalah kunci masa depan anak. Jadi tugas kita itu bukan hanya memberikan pelajaran saja, tetapi juga sebagai pendamping yang sejajar, memahami kebutuhan mereka, dan harus membantu mereka tumbuh sesuai potensinya. Nah, ini menarik banget ya materinya, luar biasa Ibu. Terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan bermanfaat dan membuka wawasan mata buat anak-anak yang pengen belajar, meningkatkan kemampuan, dan orang tua serta guru untuk dapat memotivasi muridnya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Iya, pasti ya Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Nah, untuk para pendengar, jangan lupa ikuti episode berikutnya ya. Sampai jumpa.